Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala ala hadza syahril maghfirah wa hiya syahri ramadhanil mu'azzam. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kana akhir lailatin min Ramadan baqatis sama wa wal ard wal malaikah musibah li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aila ya Rasulullah, ayu musibah hiya? Qala zahabu Ramadan fa inna da'awatu mustajabatun wal hasanatu mudha'afatun wal azamu marbuun. Sallallahu wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nini, mami, sanak biji, bapak ibu jamaah, laki bini yang mulia yang hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, banggakan, cintai dan muliakan Bapak Ketua Majelis Taklim Silaturahim Kabupaten Lombok Tengah dan yang Al-Mukarram Tuan Guru Haji Maskana Sarjana Hukum. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati, banggakan dan muliakan pula Bapak Camat Kecamatan Sukamulya. Mudah-mudahan beliau juga tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Bapak Kepala Desa Papang yang sama-sama kita hormati dan muliakan beserta seluruh perangkat desanya, Bapak Ormas dan Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda wanita, singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat shahimin shahimat rahimakumullah. Untuk yang kesekian kalinya, dewek yang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Lebih dalam kesempatan malam sama ini tepat tanggal 12 bulan Ramadan. Belum tiang selaku pulih rau hadir di tahun sesuci mulia dan penuh dengan keberkahan ini. Dalam rangka kita mengenang kembali sekaligus memperingati satu sejarah yang sangat agung dan mulia. Yang kita sebut dengan sejarah turunnya yang mana Al-Quran atau nuzulul Quran. Alhamdulillah, belum tiang selaku pulih rau hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehancuran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang muliakan dan hormati, di dalam Al-Quran Allah bersumpah, luwih aja bersumpah nenek, jelu, bulan, bintang, gunung, laut, buah tin, buah zaitun, bukit Tursina dan masih banyak lagi. Di kain Allah ada sumpah kajian manusia. Tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan wan nas, demi manusia, tidak mau. Kenapa? Innal insana lafi khusrin wa innahu, dan sesungguhnya karena apa ada itu manusia zaluman jahulan,
ia pun sumpah nenek kaji manusia karena manusia ini temenan gawe barang zolim. Ambil satu perintah gawe si nenek ia tertipu, ia terkabut. Ambil satu balak gawe si nenek ia terketumpulan, ia terkerabat. Ia pun sumpah Allah kali kaji pelingkipkan sadari manusia. Salah satu sumpah Allah wal badri, demi jelu saktimu, walayalin asri, demi jelu sak 10. Kenapa Allah bersumpah dengan hari yang 10? Tidak Allah mengatakan walayalin syar'i, demi hari yang 7. Keluar jelu seminggu orang itu, sebulan 13, setahun 316 jelu. Tetapi kenapa Allah mengatakan walayalin asri, demi jelu sak 10? Mu'bil jelu sak 10 niki satu sumpah si Allah tadi. Inna allaha ikhtara minas sanati 13 manik rasul. Ternyata Allah pilihan peringkitia dalam setahun arah 716 jelu arah tentu terpilih sini 10 jelu 10 jelu lamun tiap-tiap beribadah dinarang jempa di kebeli pahala mbir satu 10 ia pun perlu arah pengajian. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, dewek yang dipercayai oleh masyarakatnya untuk mengisi sekali sebulan pengajian di masjid ini. Alhamdulillah ia pun perlu ngaji. Saya nak dapat dewan ngaji Bapak Ibu timak dia berdari gaji 10 jelu suatu sumpah si Allah tadi milih menambah aktivitas ibadah kita. Biaya sekali salah satu di antara yang 3 al-asrul akhir min Ramadan, 5 fihi min barakati lailatul qadri min Rasul. 10 akhir Ramadan. Karena di 10 akhir Ramadan itu Bapak ada satu malam yang nilai bobotnya orang beribadah pada malam itu manik Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Sekarang dalam malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Bapak Ibu diturunkan oleh Allah biasa untuk si nenek akhir Ramadan. Tanggal selikur, telulikur, selai, pitulikur, siwa itu. Lagu ini masih Lailatul Qadar, entun ini tengah Ramadan, ini di awal Ramadan. Nah yang pertanyaan manikan jaga adab inti arah Lailatul Qadar. Lalu arah entun sekalipun ndek lepau pampan tentu sini. Tuh Mesir penentu Lailatul Qadar, di Baghdad turunnya Lailatul Qadar, lagu kenyekan santun Lailatul Qadar di Baghdad, peringgitan di pampang kenyekan terawih, kenyekan sembahyang isya, kenyekan berderus entun Lailatul Qadar. Di Mesir misalnya marak pahala dengan berderus, marak pahala dengan terawih, balu puluh 4 tahun manik Allah. Tetapi loe salah kaprah, terutama masyarakat Lombok salah kaprah di dalam memaknai arti Ramadan. Nabi Muhammad bagi Ramadan iki dari telu, Imam Ghazali bagi Ramadan iki dari telu, tanggal sekek sampai tanggal 10 manik Rasul Syahrul Rahmah, karena roh mim dot alif nun roh artinya rahmat, yaitu kepentingan rahmat Allah. Ini tanggal sekek sampai tanggal 10. Lamun Imam Ghazali Nabi Basir tanggal sekek sampai tanggal 10 dibina marah dengan pertandingan saat tersebut ini babak penyisihan. Kenapa disebut babak penyisihan? Seluruh peserta ikut bertanding. Bibi totere masjid santri lipai lawan awal Ramadan pun jamaah is dengan tarawih ia terpilih petingkat masjid
ia terpilih pegaluh wilayah pesantren kelebat dari dengan terawih awal Ramadan yang ke-15 lagu-lagu tanggal 11 dan 20 manik Rasul syahrul maghfirah bulan ampunan dosa-dosa hamba. Nabi bahasa Imam Ghazali tanggal 11 dan tanggal 20 semifinal. Nabi kena semifinal doe kalah bertanding sak 15 sak telan 10 sak dari 5 sak semifinal doe sasaka kalah bertanding. Apalagi akhir Ramadan ikun minan nar ini Rasul bulan pembebasan dari api neraka. Nabi bahasa Imam Ghazali lamun tanggal Senin kondok 13 finalis sampai kena finalis sali mesak dari setengah sak terawih telubi sak batuk-batuk sak bongkok-bongkok sak bebanyu toa mbele lain sak badang-badang tegeti lalu kuruni maco. Jadi kelompok salah kaprah Bapak. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah bermani iza kana akhiru lailatin min Ramadan lamun datang akhir Ramadan insyaallah dari 2 malam mendadak akhir Ramadan lema biar tanggal 20 tiang tu sesawa tahu lema biar tanggal 1000 di dompu ya tahu tiang lema 4 jadul 4 malam di dompu pas 107 undangan tiang ini yang preok Bapak Ibu preok batuk selembut. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan dan hormati tanggal Senin kurun 13 akhir Ramadan Nabi Manik Rasul iza kana akhir lailatin min Ramadan lamun datang akhir Ramadan bakatis sama nangis langit wal ard iruk renggan dunia wal malaikah bekuih bekaroh malaikat. Kenapa? Musibah li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari musibah malin di umat Nabi Muhammad. Qila ya Rasulullah ay musibah iya nunasam ya Rasul musibah apa yang dari si umat Muhammad zahab Ramadan ya terbingin si Ramadan balik Rasul. Kenapa ya Rasul? Fa inna da'awatu mustajabatun. Semua doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Wal hasanatu mudo'afatun. Ibadah saya gawe di dalam bulan Ramadan. Wal hasanatu mudo'afah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wal azabu madbu siksen kubur terpentelah langsung insyaallah tadi dinarak siksen kubur selama Ramadan. Ia pun dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Andai nak umat kamu ruang kemuliaan dengan beribadah di dalam bulan Ramadan la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Pasti setiap hingga sembahyang yang lunas yang berdoa juga Allah tadi ya Allah kendi arang dalam bulan Syawal di arang bulan Zulqa'dah Zulhijjah adil Ramadan kok 12 bulan lagu si blok bumul pelingin tiang enggak mereka mau puasa 500 lah 20 lah sekali selingkuh juru mati nanti lebaran nanti pakai lebaran dengan ini lebaran terutama dengan paling cemoh berkaitan Ramadan adalah dengan mati. Paling takut, paling susah dia terpilih si Ramadan adalah dengan mati. Kenapa Bapak? Karena azab akan kembali lagi. Selama Ramadan terpentelah keliburan siksa kubur sisi Allah tadi. Ia pun tersebut ulama. Ramadan itu memiliki nama 14 nama. Salah satu nama Ramadan Sayyidus Syuhur, datun bulan, rajin bulan. Kembali tersebut datun bulan si mulia dan kedangke
mensarin dengan puasa kita reke ibadah. Tidurnya orang puasa milik Rasul dikatakan disebut ibadah. Lagu di tinduk doang bang. Tok raya lawe enggak singarawan pas tinduk doang. Hingga sembahyang subuh bro tinduk. Kembali kenanduk tak. Ngebang zohor tuis. Hingga sembahyang zohor bro tinduk mari. Kembali palapah. Ngebang asar tuis sembahyang bro tinduk. Kembali kelemasan. Ngebang maghrib ngoyang bih besok sebelum pecah lebih supaya maghrib bro pegang kembali kebesuhan. Lamun pegang doang kita lawan puasa tidak makruh hukum Bapak. Niki saking mulianya yang namanya Ramadan. Kenapa disebut datum bulan? Karena di dalam bulan Ramadan itu Nabi bahasa ulama salah satu nama Ramadan syahrul ladzi unzila fihil kitab. Bulan tahun tertentu selaku kitab suci. Jadi Al-Quran doang tertentu Bapak di dalam bulan Ramadan, tetapi semua kitab suci itu turunnya pada bulan Ramadan. Yang disebut datum bulan. Pertama, kitab suci sewajib belum dan imani tersepentun ujung Nabi Allah Ibrahim tanggal pira nentun soho tanggal 3 bulan Ramadan. Dia meninggal lagi Ibrahim engkah kanggo bekaan soho Bapak tergentik si nenek aran kitab Zabur tanggal pira nentun Zabur tanggal 5 bulan Ramadan. Jarak soho ujung Zabur niki balu ratus tahun baru nararan kita Zabur balu ratus tahun. Ninggal Nabi Daud batal malik Zabur kah bekan apa nikah batal? Semua hukum yang ada di dalam kitab Zabur tidak cocok menurut perkembangan zaman. Tegenti malik isi kitab satu telur aran Taurat tanggal pira nentun Taurat tanggal balik bulan Ramadan. Jarak Zabur ujung Taurat 1001 tahun. Itu dari Bapak 2000 balik ratus tahun dari 1001 tahun 2000 tahun baru ngaran kitab Taurat. Ninggal Nabi Musa entah bekat malik Taurat. Kenapa? Tidak cocok menurut perkembangan manusia. Apanya yang tidak cocok? Semua hukum. Cara puasa ini cocok. Cara negara niki berdekat ini paut. Cara nikah ini cocok. Berarti hukum nikah dalam Taurat Bapak sekek mamu kangor beri senini 1000. Oh, ada mana tinggi yang penting kuat berolok bilang sekek mamu kangor beri senini 1000 pertama makin banyak dengan ini 10 mungkin sedut balik masyarakat. Ini 10 yang mana dengan ini ada 5 dong makin lebih kesedut balik. Lamun dari zaman Nabi Musa sekek mama kangor beri senini 1000. Ya apa sebab dinarak dengan mama Bapak bila dengan mama bih tematik isi Fir'aun lah yang boleh kudik jadi Tuhan. Oh saya ini Tuhan ini Fir'aun mau beripi selapuk dan lalu ketua dan ngipir ia pada doang tante jawab oh iya ini kena nipim Fir'aun lemak yang lahir supuk dengan mama ini keturunan kaum Bani Israel dengan beli lemak oh iya ya tahu mati mana iya aku pihak undang-undang negara si Fir'aun undang-undang negara selugar rakyat tersadina bertiang ngidam harus menjaga sesekali tentara dan dengan di kamu lolos
Dengan mana ketele lamun mamu langsung tergecak terpiak dari lawan. Bikin kepala, bikin kamar, mati. Lah. Ni nak kendak. Marul batu kumbung keluar kenali. Bila tahun kurang lebih 30 tahun. Nina orang lahir. Ini kamu lahir dengan mama. Tahun hari dia mati bunyi Firaun. Mu iya tahun ngidam inak si Nabi Musa. Dia minta tahun ngidam mun tenang lawan si semama terengkuh din tepi subul jantung anak. Dia min subul anak ke mama. Lama tadi bahasa nina si Nabi Musa. Nanim ya tertawa si tentara Firaun yang temati. Dari kata elek temati li julun mata aku arahan aku yang pilih ini milik kokoh. Yang pun terpinang peti tengah malam. Dia melwajari peti tolok Nabi Musa dalam peti terpilih-pilih tengah malam di sungai Nil namanya di Mesir. Kebetulan istananya Firaun li seding kokoh Nil. Seninan Firaun arah Siti Asia ibu. Setiap kelemak mandi berkepuk piring si pertanda sedayang-dayang di sungai ini. Sabtu pagi kelemak ketika berkepuk mandi liwat peti kejamili hisiai. Hanya berhenti ke solat. Coba angkatkan, diangkat peti itu ke atas oleh dayang-dayang. Terbuka peti ini bebeak baru lahir. Langsung tembus Nabi Musa Siti Asia. Nabi Musa memandang Siti Asia. Siti Asia memandang Nabi Musa. Terjadilah pandangan bertemu, pandang senyum dibalas senyum. Maraunin Arabik. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Akhirnya Siti Asia jatuh cinta Bapak. Nabi bahasa Siti Asia meni ketawa kedari dengan Nina. Nikwah telek bebeak baru lahir tahu kelelikmu langsung kangenan tembus ate sepaling dalam kalah-kalah anak nija malaikat tertentu nasi nenek di atas langit ya pihak menjadi anak menjauh nulik duduk dalam istana. Dia datang istana keperiksa si Firaun mamu. Wah ini balik mati kena memang. Lalu sampai tanggodo ke si Firaun yang tegoro. Nabi bahasa Siti Asia, Firaun, dari tamagoro bebeak seni arana mati. Saya nak dikuah dari sama ni lalu tak tunah kangen bebeak seni. Kalah-kalah anak mesa ni dia tebih di sini nenek tertentu nanti di atas langit malaikat gerpiah dari anak. Akhirnya Firaun mengalah. Dipelihara Nabi Musa di kalangan keluarga Firaun. Begitu besar Nabi Musa mau iya kajian perang. Nabi ini Firaun ini dia semakamannya basuh. Dia beli untuk kaki pil. Bunuh ya kedah. Apalek Nabi Musa si 2 orang 1000 tentara dipimpin oleh Firaun itu sendiri. Apalek. Salumbar kelai pi tepalek. Timur wah nyerem. Bah padat. Daya sir penuh laut segala tubus dibentuk laut pelayu tutup ini segala ya Allah tolong kaji selamatkan kaji Allah kiri musuh kanan musuh muri musuh julu air laut ambil di kepala ya Allah. Sejarah itu Bapak Ibu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ampun, salah satu isi Al-Quran 5 ayat pertama kali terpentunan di dunia insyaallah kali dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Kenapa? Isi pokok Al-Quran yang 30 juz 114 surah 6666 ayat isi pokok arah 5. Salah satu isi pokok Al-Quran adalah sejarah. Ia ampun wajib penunggung
dia mempelajari yang namanya sejarah. Karena kalau kita tidak mempelajari sejarah, terutama sejarah Islam, kita terlalu picik di dalam berpikir. Makin arah untuk perayaan Brunei kena nuzulul Quran bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, lalu terpesilah kalau mereka enak. Ya ini dia. Coba sakena haram bid'ah nuzul Quran, tanya dia. Apa ampun sebut surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, apa sebab untuk pentun? Coba ketua lamun ada dait banik tekorokan kan. Salah satu isi Al-Quran sejarah keabadian insyaallah taala sejarah itu oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi menik Allah, ya Musa idrib bi asaka. Musa empuk dari laut dia situnjang. Ia pun empuk ke si Nabi Musa mun belah langsung dari dua jalan tol dari bapak. Ia dengan pelari Nabi Musa. Dia mintakan sedih. Fir'aun kata 200.000 tentara masih di tengah-tengah lautan. Nabi menek Allah, idrib empuk kali sekali Musa. Dia menempuk ke si Nabi Musa berjepit air ini dari sakit mati tenggelam Fir'aun dengan 12.000 tentaranya. Diangkat Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul, diturunkan kitab Taurat, hukum nikah dan kitab Taurat. Sekek mamu kandung berdua seni-seni. Iya sebab lalu dia meninggal Nabi Musa berkandung Taurat. Tergenti malik isi kitab sak keempat aran kitab Injil. Tanggal pira tentu Injil? Tanggal 15 bulan Ramadan. Jarak Injil untuk Taurat untuk Injil 500 tahun. Ampun arah Injil Bapak tidak tahu jadi. Tidak tahu 2500 tahun baru ada kitab Injil. Ninggal Nabi Isa batal Injil, tidak relevan lagi. Kenapa batal? Dia cocok menurut perkembangan zaman tadi. Apa dia cocok? Semua hukum, terutama hukum nikah. Berbi hukum nikah dalam Injil sekek mamu, sekek nina, sekek mamu, sekek nina. Dia kandung hanya duit, apalagi telu haram. Kembali dia kandung hanya duit. Ia terturut dengan Kristen Bapak, darat dengan Kristen Bali, darat dengan Kristen Bali hanya duit, sekek doang. Apa sebab? Ampun dia kandung hanya duit. Ia kediaan dengan nina. Lahir di zaman Nabi Isa. Begitu ninggal Nabi Isa, diangkat Injil. Menurut kembali masih harap Injil makin di tangannya orang Kristen, bukan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa lain. Injil searah dengan Kristen niki Bapak sudah tidak asli lagi, sudah banyak campur tangan manusia. Mbe ayat sambil kanggoon mun keteh amat itu, mbe ayat sakurang menimparan mun rumu amat itu. Sehingga Injil itu terjadi dua versi. Ada Injil Perjanjian Baru, ada Injil Perjanjian Lama. Injil Perjanjian Baru tetanggal si Kristen Protestanan. Injil Perjanjian Lama dipegang oleh Kristen Katolik. Kalau kita pikir secara akal, apa mungkin satu agama dua kitab sucinya? Tidak mungkin. Ia perlu pendeta-pendeta yang sudah mempelajari, memperdalam ilmu Injil, langsung dia memeluk agama Islam. Kenapa? Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada kecocokan, tidak ada kesamaan. Ia ampun dikanggo tebing menyah, dikanggo tebing berkembang. Salah satu aliran yang menyesatkan pelunggung tiang Bapak yang namanya aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah. Kenapa nggak boleh berkembang? Pertama, Ahmadiyah tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi
terakhir. Masih banyak nabi-nabi yang akan diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Semunaku dari Nabi ini Ahmadiyah aran Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India, daerah Kadiani, desa Rabuah aran di India. Sehingga syahadat dengan Ahmadiyah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Ghulam Rasulullah. Yang kedua, tidak mau mengakui kitab suci Al-Quran sebagai pegangan umat Islam. Ada kitab yang lebih suci lagi, namanya Tazkirah Yuni dengan Ahmadiyah. Mungkin di Lombok Tengah ini keluwe wahtamu untuk Ahmadiyah kurang lebih 120 dengan di Lombok Tengah. Paling loe di bagian Jangan Priu. Minggu sawi ia tahu tiang tunda tuh ini dengan Ahmadiyah kurang lebih 75 masyarakat Jangan Priu saat ini ia tamu di Ahmadiyah. Tiang diundang di sana, tiang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan seorang nabi, Mirza Ghulam Ahmad bukan seorang rasul, tetapi Mirza Ghulam Ahmad adalah antek dajjal. Adin tersinggung dan mendarbani tersinggung banget. Ia pun ditemin berkembang di Lombok, pada khususnya Indonesia pada umumnya salah satu aliran namanya aliran Ahmadiyah karena memegang kitab namanya Tazkirah. Merasa baru perintia kitab suci kita Al-Quran. Dengan Ahmadiyah mengaku Islam adalah Tazkirah, dia pegang satu agama, dua kitab sucinya tidak mungkin. Dari kah pegang Injil, terbentul Al-Quran di sini. Nabi Malik Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran untuk tanggal pira bulan Ramadan sepakat ittifaq ulama. Sepakat ulama tahun nentun bulan Nabi itu Al-Quran itu lahir tanggal 17 bulan Ramadan. Jarak antara Injil ujuk Al-Quran 670 sekian tahun. Itu jarak. 3.171. Bayangkan Bapak Ibu, 3.170 sekian tahun baru nararan Al-Quran. Jarak antara Injil Al-Quran 670 sekian tahun. Ia kengonek dinara Nabi, kengonek dinara Rasul, kengonek dinara ulama, kengonek dinara dengan alim, kengonek dinara dengan berkenak gawe barang sholat, bebalak gawe barang lengit, dinara 670 sekian tahun. Tidak ada hukum dalam agama, tidak ada norma-norma dalam kehidupan, tidak ada petunjuk dalam hidup 670 sekian tahun. Bayangkan, sehingga kehidupan manusia sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah kalbahaim dibina marak bawi baso, paku merarikan bayi, ama merarikan anak, kakak merarikan jari. Kenapa? Wajar. Paut pantas memiliki pegawaian manusia. Perzinahan di mana-mana, peperangan bilang bobo, perampokan bilang desu, kekacauan di mana-mana. 670 sekian tahun tidak ada hukum. Dinarak dengan bebalak gawe barang lengit, dinarak dengan bebalak berkenak gawe barang sholat. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. 670 sekian tahun wajar. Jangankan 670 sekian tahun, coba dandar makin masyarakat kau papan engkau ngaji arah selain tahun, dende arah nuzulul Quran selain tahun, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, engkau pengajian tutup selain tahun, engkau boleh tuan guru, dende persilang ulama arah selain tahun. Coba dandar bilang jebak itu tak bertabe
ini kanak-kanak gawe zina bapak. Anu mangkin nuzulul Quran bilang tahun, Isra Mi'raj, Maulid Nabi bilang tahun, pengajian bilang masjid, tuan guru bilang gobok, dapat menului dengan nina deman betikah wanita betian liman berani wanita mana. Tentu deh. Apalagi kan di arah nuzulul Quran. Mau nuzulul Quran beda ahun ini lah. Subhanallah. Untuk apa Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan yang namanya Al-Quran. Untuk apa? Terjawab langsung si Allah tadi, hudan linnas, petunjuk iruk bagi manusia. Tidak, Allah mengatakan hudan lil mukminin sebagai petunjuk bagi orang Islam, tidak, tetapi hudan linnas sebagai petunjuk hidup manusia. Kenapa? Yang mana dinamakan manusia? Setiap dengan tebing akal, tebing nafsu, itulah manusia. Lamun akal doa berdoa bapak ending dari manusia, malaikat dari berdoa nafsu. Lamun nafsu doang tebing ending dari manusia, baru bakso tadi. Nah, manusia apa yang diberikan oleh Allah kepada malaikat diberikan manusia, yaitu akal. Manakala manusia mengutamakan akal, menggunakan akal, menyampingkan hawa nafsu, maka kedudukannya pada saat itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Manusia apabila mengutamakan nafsu, mentorotang kemilik angan, kalah yang namanya akal, maka kedudukan manusia pada saat itu lebih rendah dari binatang. Nah, ia petunjuk tebing, petunjuk iruk dari manusia, karena Nabi satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna milik Allah. Untuk apa? Pedoman hidup kita ada selamat iruk dari manusia, elit dunia maupun dan kedatang akhirat. Lamun wali dunia tahu kepusat isi hukum, apalagi besok di akhirat. Dalam Al-Quran sudah jelas, berbintan bersenini bersemangat, berbintan begobok, berbintan jadi datu, berbintan jadi pemerintah, berbintan jadi rakyat. Itu sudah ada aturan mainnya dalam Al-Quran. Jangankan pelonggong tiang, apapun nama benda yang akan kita miliki, yang akan kita beli, pasti lengkap dengan bumbu penduduknya Bapak Ibu. Ya, kalau beli mobil, beli sepeda motor, $2, sendik mang tebing dalam sepeda motor oleh tebing buku petunjuk $1. Untuk apa buku petunjuk? Cara kadu sepeda motor, cara kadu mobil, ada saawe penggunaannya. Yang beli kulkas, yang beli TV, buka kardus kulkas, kardus TV, paling dulu senggitan buku petunjuk. Cara Eropa kulkas, cara Eropa TV, ada dede pecah sini. Yang beli HP, dia membuka kotak HP, paling dulu senggitan buku petunjuk. Berbeda tata Eropa HP. Yang beli kakenan, jaje minum-minuman, sailik warung kios, kakenan kanan, adi Rp1.500, ada buku petunjuknya. Ia beli Pocari Sweat, Mizon, Coca-Cola, apapun namanya Bapak, ada buku petunjuknya. Lalu ini kita dinarak terpula Pocari Sweat. Dari putih doang. Ya setiap Mizon, Pocari Sweat, macam dulu. Lamun disaduk Bapak Ibu, lemari beli Pocari Sweat, aji 6.500 sebotol. Elek tombon Pocari Sweat niki ada petunjuknya. Nah, mungkin satu coba balik tele. Li tombon Pocari Sweat, li tombon Mizon, li tombon Coca-Cola, arah uni petunjuk. Nanti di petunjuk the best before. Ini bahasa Inggris. Ibu, mau tahun kena the best before. Tahunnya namun doang.
ini tahun ini arah petunjuk betul Bapak. Sebaiknya diminum pada tanggal 28 bulan 8 tahun 2024 Yuni petunjuk ini kiai ini. Lagu coba dende ikuti petunjuk. Lema arum beli pokari suet sebotol, mu periring tamak dalam lemari. Lema tahun 2013 tahu enak. Lamun de inna lillahi wa inna ilaihi raji'un paling de palang. Lamun de mati bapak paling de kenapa keracunan? Karena sudah kadaluarsa. Ini adalah salah satu akibat dari kita tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam minuman tadi. Begitu juga Al-Quran Bapak. Lamun hendak milih ikuti petunjuk dalam Al-Quran, jelas dari kebagi basuh. Bulan Sawi contoh niki Bapak. Tiang ceramah di bagian Pringgerate. Jam 1 malam masih ceramah. Ngusul Pak Kadus. Berburu jah silat si hukum Pak Kadus berminta kaca Pak Kadus arak wargen tiang le gobuk tiang sendiri Tuan Guru baru kelas 3 SMP wah bertiang 4 bulan baru kelas 3 SMP wah bertiang 4 bulan teboyak-boyak turus-urus teketuan-tuan ternyata sakance niki batur sekelas niki salah satu akibat dari kita tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Enggak sing ketungkulan karena makin hari ande kanak makin Bapak Ibu marah kedemen sategar hapi iya kedemen dia baca Al-Quran dia tele Al-Quran yang tekican tahu kesurus ya Allah kali saya nak kanak makin dia tahu belaskan sehapi Bapak lalu dia beli yang hapi dia milih sekolah kanak makin mau dia beli yang pulsa nyengar dia milih mana mun kanak tegar hapi makin lalu nuh tegar hapi Bapak langit bedah ini nyampuh dia milih enak ini kanak makin mu kanak makin tegar hapi subhanallah semua bisa diakses dalam hati arah-arah YouTube arah-arah Facebook arah-arah macam jangka-jangka carung dengan besenine besemamu wantak telek kanak makin jangan kocet-kocet pengintak ngerotet kanak makin itu terakhir subhanallah kocet-kocet pengintak kocet-kocet wataran berakhir kembali niki terkenal cara dengan besenina bersemamu wantak telek di HP kan gaya bakso gaya jarak gaya meong bisin tahu mula-mula pelingin tiang buyi samara baru Bapak ande na timbul sahwat arak senini kita nyodok arak semamu menerima berlaku ibu lagu kanan kelas 3 SMP masih sanawiyah aliyah boye berminta dengan besenini bersemamu timbul rangsangan timbul syahwat timbul nafsu ingin untuk mempraktikkan berbidapan akhirnya dia cari pacar dan beri pacar terjadi niki bagian jani pria malik TK anak TK 2 mau perkosa itu sebelum bukan deh karena TK menempuh membeli permen membeli kepeng menjauh tamu di dalam jedik itu perkosaan dulu makin mau nyebel di dalam diri ini salah satu akibat dari kita tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Nabi oleh Allah dalam Al-Quran kende sekali-kali rapat sarang zina rapat dong kende apalagi terjadi gawe ternyata anak-anak makin bilang dulu bilang malah rapat dengan zina Bapak dan sesekit doang arah zina yang berdemakan bersalaman zina imalah yang saling kejit zina mata arah yang saling tegar zina naik zina iman niki bilang dulu tidak merupakan aib tidak merupakan rahasia apalagi karena makin beberapa anak tambah-tambah bani tukul kecil dua dia tahu sesepi
Banding toko kajen duri tak usah gelap-gelap. Makan masih diberaya, semel tidak nikah seberang itu. Jangan sekali-kali mendekati yang namanya zina, mana cross, mana Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang hormati, yang diundang ceramah di Praniki di Lombok Barat. Ini siswa-siswi kelas 3 SMA Selombok. SMA, anak SMA kelas 3 Selombok. Ini yang tentu dan ceramah. Nah, kurang lebih sekitar 200 anak-anak saat dari kelas 3 SMA doang. Yang di sana ceramah Bapak. Kalau gadis itu belum tentu dia perawan, tetapi kalau perawan pasti gadis. Mului sama rotes. Lebih tidak setuju. Saya keberatan Tuan Guru ini. Ada sakit ini angkat tangan, tupul paling dulu. Saya tidak setuju dengan pendapat Tuan Guru yang mengatakan kalau gadis belum tentu perawan, tetapi kalau perawan pasti gadis. Langsung terjawab. Yang tidak setuju berarti tidak perawan lagi. Kenapa? Menurut riset seorang dokter, bidadari kuliah 5 tahun Bapak, apapun tahun kuliah 5 tahun, yang masih perawan hanya 20%. Balu 10% wangkah perawan, enggak masih perawan, wang ganto pedo. Lain perawan sabar 10%. Allah wala waktu pelasian cuacuangin. Kenapa? Ini salah satu akibat dari kita tidak mau mengikuti petunjuk yang namanya Al-Quran. Ma huwal Quran sambil keparanaran Al-Quran. Al-Quran huwa lafzul Arabi munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tazakkuri ma dapatain mutawattiran mabdu'un bi suratil Fatihah mabtuhun bi suratin Nas. Lamu kia dilaksana makin Bapak dan kejam 5 barang ini tutup burung tanya. Sebalut pengertian Al-Quran. Ya ampun kanak makin kurang colok, kurang demen baca Al-Quran. Kemit si indi mantau kena Al-Quran sabar. Lama suruh membaca Al-Quran, dendek nabilang dulu Bapak. Sekali seminggu den kendak anak makin. Sekali sebulan aku lagi. Sekali setahun baun pesakit dan baca Al-Quran ini masjid. Cobaan peler HP, lemak dan ke tengah malam dan ke panas batu mati itu perai. Pendak pegang HP kanak makin. Ande nak iya kedemanan ya tentang Quran merantan tentang HP yang tahu keterangan di sekarang makin iya tentang kita insyaallah. Kenapa? Karena Al-Quran satu-satunya mukjizat yang paling besar bagi Rasulullah. Al-Quran lebih siwa puluh mukjizat Nabi Muhammad Bapak. Tahun peluit makanan, tahun sebulan hari ini telah jarinya bisa membelah bulan, tahun perkontek dunia ini mukjizatnya Rasulullah. Tetapi yang paling besar adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab yang lain? Kalau kitab-kitab yang lain diturunkan oleh Allah, begitu meninggal Nabi tempat diturunkannya yang namanya kitab tersebut engkah bekali. Tetapi kalau Al-Quran wapil tahun waktu beding si Rasulullah kurang lebih 1450 tahun. Ia kemonek waktu beding si Rasulullah. Tetapi semakin maju peradaban dunia, semakin modern, semakin canggih kehidupan manusia, semakin terbukti Nabi searah dalam Al-Quran. Apa-apa yang belum terjadi, bahkan yang sudah terjadi di dunia ini, waktu sebut si Allah Ta'ala dalam Al-Quran Bapak. Nggih? Lagu kelunggung tiang, nikman putih paham apa itu makna dari Al-Quran. Ambil contoh, lebawun dunia, sopo negara, ada negara Amerika super power adikoso.
Niki Amerika bang. Nggih, paling pintar dengan Amerika, paling sugih dengan Amerika, paling kanggur dengan Amerika. Jokowi, aku nani $1, kamu 10.000. Ini Jokowi. Dan bani ya kena 2.000. Dan bani 10.000 aku, kamu 10.000, aku sekek. Dan bani ini mati Jokowi. Kenapa? Saking berkuasanya Amerika. Wapir ratus dengan Amerika tahu tarik 2 bulan. Jamaah bapak pangarang tahu 2 bulan. Nah, masih kebit, masih kesiap unut, masih kesiap Sarawak. Dengan Amerika sudah bisa ke bulan. Nah, muarak suku bangunan yang belum ada tandingannya. Bangunan ini namanya Hotel Hilton di Amerika. Hilton 120 tingkat. Untuk ke atas ketinggalan 1 selain tingkat. Mau berhenti kebeli besi, mun kadu di bawah. Itu yang pihak masjid 2 tingkat doa marah linggis kebeli tekan besi berkali. Mau apa lagi 1 selain tingkat. Namanya Hotel Hilton. Gedung pencakar langit. Di mana tahu turut ke penter dengan Amerika tahu pihak bangunan yang ke 1 selain tingkat. Mau tiap-tiap 5 meter terkolok radar. Karim selain meter tok dengan ya jauh bum pesawat liwat wan tak ngering radar ni kiwat. Tetapi gara-gara airline pesawat kocet kesur tuh di atas gunung Hilton kesandak elong pesawat ini bapak mau hancur berkeping-keping Hotel Hilton. Saya masih ingat tanggal pir, bulan pir, tahun pir terjadi hancurnya Hotel Hilton di Amerika. Saya masih ingat 2000 tahun senikmat terbangun Hotel Hilton sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Lamun disandung bapak coba pada boya dalam Al-Quran surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini urutan tahun nentun tahun terpentun si Allah ada surat At-Taubah nomor siwa juz surat At-Taubah juz 11 keluwe ayat surat At-Taubah 2000 sekian. Ia pun dikanggu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atan minallah, itu haram hukumnya. Tidak boleh kita baca bismillah di awal surat At-Taubah. Kenapa? Karena semua isi surat At-Taubah itu laknat dari Allah. Mari kita cocokkan dengan kejadian yang ada di Hotel Hilton. Tanggal kira hancur, tanggal siwa bulan 11 tahun 2000 sekian. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 125 Allah menyebutkan tentang bangunan yang tidak diridhoi di dunia oleh Allah. Hotel Hilton tepiak terbangun oleh 10 tahun aran jarpun hak. Jarpun hak arti makna dari kata jarpun hak jurang neraka. Nah, dari 2000 senikmat terbangun Hotel Hilton sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dendeng jauh-jauh taboya contoh Bapak Ibu. Kalau kitab-kitab yang lain begitu ninggal Nabi tahun terpentun langsung ditanggung kadungan. Tetapi Al-Quran subhanallah masih milik Bapak, masih ingat Ibu, tahun 2004 Nabi terjadi tsunami air laut tepat air nenek Bapak tahun 2004. Tahun terjadi daerah istimewa Aceh tersebut daerah istimewa Aceh Serambi Mekah. Kenapa disebut Serambi Mekah? Ia paling rapat dan Indonesia kan Mekah Aceh paling ngebah dan Indonesia namanya Aceh. Yang kedua ia langan tamu terjauh
agama Islam, isi pedagang-pedagang dari bangsa Budara tu Aceh tipe dulu. Lamun jemaah kau pampang dak uwi terima Islam. Paling dulu terima Islam dengan Aceh. Timbul maulana, timbul syekh di Aceh. Nggih. Tengku-tengku tumbuh banyak di Aceh. Ilmunya banyak digunakan di luar negeri. Tetapi kenapa tahun 2004 Allah petai kai laut tsunami denjang ke sejam 182.000 mati tenggelam isi tsunami. Kenapa Bapak Ibu? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tahun tersebut bareh boyaan dulu timuan dari sekedip baru daerah istimewa Aceh. Timuan dari sekedip Bapak daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta bahasa Jawa paling halus, bahasa Jawa dengan Jawa Tengah. Yogyakarta bahasanya paling halus. Kiai-kiainya yang paling karismatiknya, tahu kesur, tahu keterangan diri, Kiai Haji Garuda Yeksan. Apalagi lah tanggal 12 bulan Rabiul Awal kesubulan kereta kencana Kiai Haji Garuda Yeksan. Itu besok sekate nuni dengan jumudi air ini kiai terjorat isi masyarakat membawa barokah. Terkenal Yogyakarta kota pelajar. Kenapa? Saking banyak universitas yang banyak di Yogyakarta. Yang paling terkenal Universitas Gadjah Mada UGM. Beribu jebolan Universitas Gadjah Mada digunakan ilmunya di berbagai macam universitas di Indonesia. Kenapa? Tanggal 5 bulan 5 tahun 2005 jam 5 kelema dengan dekat sembahyang subuh lendur berkekuatan 5,5 skala Richter arah 5 menit mati 55.000 mati terendap di Sibalian biasa. Coba bayangkan Bapak. Masih saya ingat tanggal 5 lah bulan 5 tahun 2005 jam 5 kelema dengan itu sembahyang subuh lendur berkekuatan 5,5 skala Richter arah 5 menit dan tergerik sekat 5.000 mati tendak Sibalian Mesa. Kenapa tersebut si Allah Ta'ala dalam Al-Quran tahu bareh boyan timuan dan sekedip Jawa Timur terkenal kota santri. Kenapa disebut kota santri Jawa Timur? Saking banyak pondok-pondok pesantren. Ada pondok pesantren Tebuireng, ada pondok pesantren Jombang, ada pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur, ada pondok pesantren modern Gontor, ada pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, ada pondok pesantren Arjosari, Singosari, Darul Tauhid, ribuan santri. Kiainya yang karismatiknya luar biasa, Kiai Haji Raden Ash'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Mahfud Amin, Kiai Hasahal Mahfud, Kiai Haji Ibrahim Toyib, dan masih banyak lagi. Saya tahu itu kesurut di, saya tahu keterangan di Bapak. Tetapi kenapa tahun 2006 Allah mengeluarkan lumpur lapindo lepas Pasuruan niki Bapak segaluh Lombok Tengah sepeleng manusia di narak tawiru betul zat benerak tepusogul si Allah Ta'ala lumpur lapindo jangke detik mangkin sepeleng manusia di narak tawiru mengandung racun. Kenapa Bapak Ibu? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa sebab kenapa kepenok sini ini tersebut dalam Al-Quran? Mbak tahu bareh boyaan dulu timuan lain seketika. Bali terkenal Pulau Dewata. Kembali tersebut Pulau Dewata, pulau surga. Yuni dengan kafir Bapak.
lagu dia sebelum kena dengan kafir sila aku mangkit kah kena dengan kafir di kamu ya tuni dengan wahai orang-orang non-muslim aliyah ketabahan datu mangkit bani narobah Al-Quran bani nabi alif makna Al-Quran cocok manit Rasul saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha yang datang suku zaman era di umatkan di umatkan kusno kah nak mengaji le tuan guru engkah nak berapat diri dengan alim engkah nak bontor dalam semangat fatwa ulama. Kalau ini sudah terjadi ya tertentu nanti azab si Allah tadi. Salah satu azab yang diturunkan oleh Allah ya terpentona pemimpin yang zalim, tidak segan-segan, tidak takut-takut akan merubah arti makna dari Al-Quran. Mu'wi subhanallah dengan tebing serangan subuh, serangan pajar, tatungan kepen, saya keteribu balik berong, aku dah kian bete datang malik kewean tebing 100.000 balik belang masjid untuk merebut dan dia doang yang bete presiden jual Indonesia haji 100.000 haji saya 4.000 subhanallah. Kita tidak memikirkan akibat 5 tahun ke depan bagaimana cara memimpin, apakah menurut sesuai konteks dalam Al-Quran, jauh dari ketentuan Al-Quran. Nafiuni dengan Amerika, nafiuni dengan nafiuni Australia, lamun jok Indonesia, lamun ndema dalam kadai kojok Bali, rugi Eropa dunia. Kenapa? Saking indahnya yang namanya Pulau Bali. Di Pulau Bali ada satu pantai yang sangat terkenal, namanya Pantai Kuta. Di daerah Kuta itu ada hotel yang sangat terkenal, namanya Hotel Legian. Paling banyak dikunjungi oleh turis, baik turis domestik maupun mancanegara. Paling ramai hotel ini, Hotel Legian. Bilang butuh tekuluan radar. Karin sekat kilo, to dengan bente kebun bapak ngerang beruni radar niki pendeteksi pembarak bahwa ada bahaya. Tetapi kenapa tahun 2007 Rozi dengan enaknya membawa bom menjamak-jamak antar bente kebun liwat oleh Hotel Legian ini bayi beruni radar semua bapak mensawut tenang semua bom menuju dalam hotel 2.700 turis mati terpanggang dari manok. Kenapa? Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Mbak tahu barek boyak timuang lain sekali Lombok tersebut terkenal pulau 1000 masjid. Ambil yang lain pasti yang ketua sampai Malaysia dan Tunda ditanya kenapa Lombok itu disebut pulau 1000 masjid. Nah, ini terjawab saking banyaknya masjid di Lombok itu sekek desa pitu lekur masjid. Kalau di daerah-daerah yang lain sekek desa arah Teluh paling loik, arah di Lombok Tengah sekek desa pitu lekur masjid. Lagu loik antarkan masjid dan dengan sembahyang. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya bertekuluan dalam Al-Quran. Apa sebab terjadi tahun 2018 kemarin lindur berkekuatan 7,0 skala Richter, daya gunung lebih 2.000 manusia mati. Kenapa? Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, lalu istri tercinta makanya beri kita yang sepuluh sehat yang paling ini terakhir mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya Nabi sadar kantor insya Allah nanti pengajian kesana mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya Nabi sadar kantor kurang lebih Nabi Muhammad wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum